Payung hujan adik Anui dari daun pandan yang berasal dari Mataru merupakan salah satu alat pelindung tradisional masyarakat Kabupaten Alor sejak dahulu kala hingga pada tahun 1912 bangsa Portugis tiba di pantai Mataru Ela Gaita. Yang melihat dari jauh mereka berpikir dengan prasangka bahwa orang Abui bertelinga besar sehingga musim panas dan musim hujan mereka pakai tutup kepala dan malam hari mereka jadikan tikar atau bantal di saat tidur. Namun sebenarnya payung ini adalah payung hujan. Orang Alor Abui Mataru masih menggunakan payung hujan sekarang, khususnya orang Abui Gunung Besar. Payung pandan ini dikenal dengan nama payung hujan, dalam bahasa Mataru disebut adik Anui. Payung hujan ini terbuat dari sejenis pandan berdaun lebar dan panjang yang biasanya tumbuh di sekitar aliran sungai, terutama biasa berada di pinggir kali dan di tempat-tempat yang lembab. Selain manfaat dan fungsi utama sebagai payung hujan yang difungsikan sebagai penutup tubuh saat beraktivitas di musim hujan dan ataupun musim panas, payung pandan ini memiliki manfaat dan fungsi lainnya, yakni pada masa penjajahan Belanda dan masa kemerdekaan, payung hujan ini diakui memiliki kekuatan magic. Payung ini juga dijadikan alas ketika duduk atau tidur sebagai tikar dan bantal, dijadikan alas belakang saat pikul bakul berat, dijadikan alas kepala dan bahu saat pikul kayu api, karung, dan barang berat lainnya, dijadikan karung atau bakul untuk pikul bahan makanan ubi dan sayur-sayuran, dijadikan kain. Dari keberadaan proses pembuatannya, kegunaan dan fungsinya, payung hujan dari daun pandan adik Anui ini mengandung nilai tradisional. Maka pada momen Expo dan Alor Karnaval sebagai hayatan besar untuk Expo promosi budaya masyarakat di Kabupaten Alor, Kecamatan Mataru, Desa Mataru Barat menampilkannya sebagai payung hujan dari daun pandan sebagai alat pelindung tradisional dalam bentuk tarian. Tari panen di musim hujan, gerakan pungut padi seirama bunyi tabu gong di setel menggunakan payung. Dalam tarian ini juga masyarakat Mataru menampilkan atraksi menggunakan payung dan lipat payung. Atraksi ini dapat menarik perhatian seluruh masyarakat Kabupaten Alor dan peserta yang hadir di momen itu. Atraksi ini pula dapat menarik perhatian Kepala Dinas Pariwisata, panitia, dan Dewan Juri, sehingga Kecamatan Mataru keluar sebagai juara 2 lomba karnaval di Kabupaten Alor. Di samping itu diakui menurut pengakuan Kepala Dinas Pariwisata melalui postingan di media Facebook bahwa penampilan Kecamatan Mataru sangat unik dan asli. Nilai-nilai positif payung hujan dari daun pandan dapat melindungi tubuh kita di segala tempat dan waktu, dimanfaatkan untuk segala keperluan, dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau terlindung dari hujan, dan payung ini bisa digunakan lebih dari satu orang sehingga ada nilai sosialnya untuk menolong dan bekerja sama dengan sesama. Dari nilai-nilai positif inilah dapat memotivasi seluruh masyarakat untuk mengangkat menampilkan kembali di momen Expo di Kabupaten Alor pada Karnaval dan promosi budaya di tahun-tahun selanjutnya. Dengan harapan payung hujan dan daun pandan dijadikan pelindung tradisional seutuhnya dan adat yang perlu dikembangkan dan diberikan sebagai bukti dari sumber belajar dan sumber informasi bagi generasi masa kini dan masa yang akan datang. Kesan dan pesan payung hujan dari daun pandan. Payung punya cinta rasa sehingga dapat melindungi tubuh manusia dalam segala tempat dan waktu. Payung hujan adik Anui memberikan pelajaran mudah dan bahkan pelajaran berharga bagi generasi kaum milenial. Kiranya payung Abui ini menjadi bagian daripada salah satu benda cagar budaya di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya Abui Mataru Barat Alor, surga kecil yang jatuh ke bumi NTT untuk Indonesia, membawa titipan salam untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Mataru dimanapun berada. Payung hujan adik Anu tradisional yang kaya arti ini kini telah menjadi benda cagar budaya di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Adik Anui, adik Talanala, Warofinaga, Kulkawasakang. Jalan siang malam, terik matahari, hujan lebat, musim dingin, kerja berat, kerja ringan,
jalan jauh, jalan dekat, pikul berat, pikul ringan. Ari lol, akun tade, warfik, anuisei, palata iti karyang, kiding, karyang, bata, buakalak, manalak, tuai mila, banggau. Te afotin, te kafanga, te takata, te sinima dailak. Mari kita ikuti proses penyerahan adik Anui, payung dari daun pandan menjadi benda cagar budaya yang diserahkan oleh Bapak Enos Agalakari, SPD, bersama salah seorang mahasiswa Undana Kupang, Sepriyadi Robert Kamaleng. Dan seluruh penyerahan ini diabadikan sepenuhnya oleh media Global 2 untuk kepentingan publikasi dan untuk kepentingan kebudayaan Kabupaten Alor, secara khusus kebudayaan Mataru. Itu saya dapat kesempatan untuk antar ini peserta karnaval, jadi saya pun sudah coba kita tampilkan ini juga bagian dari saya, dan ini dia sudah ada, bukan sekarang saja, waktu itu dia sudah ada sampai waktu sekitar tahun 1918 begitu saat Belanda hadir di Mataru. Titik kedua dari pendaratan Belanda ke Alor itu pertama di Alor kecil, setelah itu ke Pantai Mataru. Ini sudah masyarakat sudah pakai, Bapak. Ini sudah pakai, dan itu bukan hanya masyarakat Mataru saja, tapi Abui seluruhnya, gunung besar mulai dari gunung ya sampai di Kulana, itu semua sudah pakai. Dan itu waktu itu dorang hadir, itu dorang bilang, karena dia dari jauh, dorang bilang, oh, orang Abui, orang gunung besar ini telinga besar, karena pakai tutup kayak gini, jadi mereka bilang telinga besar. Akhirnya padahal ternyata ini payung. Jadi dorang beranggap bahwa orang gunung besar itu telinga besar, jadi malam dorang tidur, dorang lipat alas kepala. Akhirnya jadi ini apa? Tiga, dorang pakai tidur. Kalau misalnya dorang pikul barang juga, dorang lipat alas ini apa? Kepala itu barang. Bilang begitu. Tapi yang sebenarnya bukan telinga yang besar, tapi ini payung. Jadi kemarin itu kita coba untuk tampilkan, ternyata dia punya nilai-nilai apa semacam nilai yang kalau misalnya zaman sekarang dia kebanyakan harus uang. Jadi Bapak yang saya tertarik dari payung ini bukan lain-lainnya, tapi kalau memang dia ini kalau kita buat, kita proses dia, kita dapat dia punya banyak fungsi, tapi tidak pernah bilang harus pakai uang. Saya tertarik di situ, Bapak. Jadi ini kita kerja gampang, dapat juga mudah. Sampai sekarang orang-orang di kampung masih pakai di saat musim hujan, kalau kayak kebun, cabut rumput, tanam padi, itu masih pakai sampai sekarang. Baik, nanti dari gunung lagi ke gunung. Punya bunda, apa itu om sedikit kalau itu caranya dia mau di ruang sebelah supaya saya bisa ke jalan ini. Undang sedikit lah kayak itu. Ini sudah berapa lama? Dari tahun berapa? Sudah lama. Ini berenang itu dia mulai dari tahun. Jadi kehadiran bangsa Belanda itu 1912, 1913 saat di Pelabuhan di Mataru. Berarti fungsi kegunaannya banyak sekali. Banyak sekali. Tadi Ya. Pak Guru bilang Ya. untuk apa, tanam Ya. padi ya. Ya, tanam padi. Jadi musim ini dia kita pakai, kita bebas. Untuk Bebas tempat- beraktivitas. Pak Guru Ya. untuk istirahat juga bisa ya, untuk Ya, sebagai bisa. penyakit Bisa. tidur. Bisa makan. Ya, yang pandan. Itu jenis pandan. Ada yang pandan daun kecil, dia duri, ada yang pandan kecil, licin, tapi ini dia dari daun pandan yang pohon besar. Terus yang licin dan wot. Jadi mau dia proses ini semua harus panggang, terus saat panggang itu juga pakai bambu, kita guling pelan-pelan, pakai bambu yang kita sudah buat semacam gagang begitu. Terus kita panggang, guling-guling sampai dia terbuka semua. Lebar baru jahit. Pohonnya masih ada di alam. Masih banyak sih. Masih ada. Banyak.
coba. Masih ini kan, masih tetap dilestarikan Ya, pembuatannya masih atau tidak? masih kemarin yang ini lama yang kemarin ditampilkan itu yang mereka jahit untuk pakai musim ini punya itu sekarang semua masih ada. Dan juga ada sempat ambil foto video semua masih. Bapak Guru tertarik untuk hibah ke kita ini, Pak Guru pikirannya apa? Memang maksudnya zaman sekarang ini kan memang semua anak muda sudah berpikir bahwa segala yang barang dulu pun kalau pakai di zaman sekarang pasti ada rasa malu gengsi. Tapi bagi saya pikir ini merupakan tradisi yang punya nilai tambah ketika kita tidak punya uang, apalagi zaman sekarang semuanya serba uang. Tetapi yang saya sangat tertarik adalah ketika pakai ini barang tanpa uang, tapi semua aktivitas mau musim hujan, malam panas, dingin, semua pasti lancar. Punya nilai. Ya, seperti itu. Jadi itu saya sangat tertarik. Ya, kalau panas juga bisa pakai. Panas juga bisa mau. Suka pakai. Ya. Belum pernah kalau di kota belum pakai ke jalan-jalan apa sih? Padahal kita mau jadi pakai. Iya. Kali kita di musim pakai kita jalan lebih. Oh, jadi kalau ini tutup begitu Bapak? Ya. Kalau kita ini kan untuk kalau pikul baku itu juga bisa semua. Saat tanam gerak kita bebas. Kalau misalnya sekarang kita suka keluar uang banyak-banyak tapi nanti kita masuk pegang tangan satu sibuk belum angin kas terbang lagi. Kalau ini anginnya memang jadi kita bebas beraktivitas. Nah itu ada narasi kan? Ya, narasinya. Penyerahan memang kalau ada nanti dari mana itu? Kita punya bukan dari alam. Yang begini, dari alam. Berarti kira kalau ambil kita terima bisa ya? Dari hibah namanya. Karena hibah. Hibah. Ya, Pak. Hibah dari Pak. Berarti mau dari ini berarti dari Bekasi ini Bu Surya. Bu Surya dan teman-teman bisa nanti kalau gitu nanti yang memang apa bersama-sama bisa di ruang teater kita tim baris bisa dibuat hibah seperti apa hibah dengan mana lalu bahan itu tadi boleh tanya tuh ibu tanya tuh ada di rumah tanya sehingga tercatat yang baik di museum tadi tertarik tadi manfaat itu mau dimanfaat sebenarnya saya tertarik suatu ketika kita di sini kalau pakai ini kan masih bisa dipergunakan belum artinya benda ini masih dibuat sebetulnya kalau kita pakai di kota orang juga bingung tapi sebenarnya bisa karena memang kita di masjid di gereja pakai Pak Guru kasih kita dia punya proses pembuatannya. Sudah Tulis semua ya, supaya caranya supaya dia bisa jadi begini nih dia punya prosesnya awalnya sudah diundangnya kita ambil bagaimana terus diprosesnya sehingga dia bisa jadi satu benda yang bisa kita sudah semuanya. Jadi nanti bikin itu nanti kan penyerahannya dari sampah terus waktu buat narasinya itu nanti tanda tangan siapa yang buat nanti penyerahannya Pak Guru ya. Belum masih lama sih besok kembali. Mau rencana mau aktivitas tinggal sudah Ya, kalau yang ini yang tahun berapa buat terjadi? Sudah lama. Kira tahun berapa fokus ini kira-kira dari sekitaran tahun berapa sudah kurang tahun ya 2000 ke atas dan 2000 dan tahun 2000 ke atas. Maksudnya kira sebelumnya ke bawah. Ya, dia untuk panen ini memang dia dan tahan alat tradisi yang musiman. Ini yang kemarin saya berusaha untuk cari sampai kapan yang sudah. Oh Tuhan. Ya. Nanti secara teknis dengan mama ya, bisa di ruang teater supaya terima kasih banyak. Adik ini adik kan? Adik itu payung, Ya. terus anu itu hujan jadi payung hujan. kita mesti tahu di Pak Adi itu supaya Saya memperjelas deskripsi ya Pak Guru. Jadi betul Mataru ya? Mataru ya. Tapi dipakai oleh orang Abu Ikolan Orang besar, abu seluruh. Kita mau Pak Guru. Tahun 2002 nomor tanggal 5 Desember 2002 kami
SPD, grup SMA, NIK 1986, 1001, 2022, 21, 1018, alamat Mataru Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut pihak pertama. Dan yang kedua, Saleha H. Wongso SEMM, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi, NIK 1967, 1206, 1994, 03, 2015, 2015. Alamat UPTD Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama, pasal pertama, pihak pertama secara sukarela, pihak pertama Pak Enos secara sukarela dan tanpa paksaan telah menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerima dengan dalam keadaan baik berupa satu benda budaya yaitu payung tradisional dalam kurung Adik Anui asal Mataru Kabupaten Alor dalam kurung deskripsi terlampir untuk menjadi benda budaya pada UPTD Museum NTT. Benda budaya yang dimaksud pada pasal 1 atas akan menjadi koleksi UPTD Museum NTT dan akan dipergunakan sebagai materi pengkajian data koleksi etnografi. Pasal 3, pengamanan serta pemeliharaan koleksi tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua atas nama UPTD Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 4, dengan berlakunya berita acara serah terima ini, maka status kepemilikan akan beralih menjadi benda cagar budaya milik negara seturut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya, dan segala pemanfaatan dan risiko yang terjadi terhadap koleksi tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dia punya isinya berita. Tentang kenapa terakhir. Satu. Adik sipil, oke. Tentang dari Patin Sultan Tanah Dua, satu punya.